Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Desma Lesari, Suntoro, Sinta Mayangsari, Aryo Sita, Rendinote Yuranda, dan Ayu Putu Guna Maharani. Di sini kami akan membahas bab 9 dan bab 10. Pertama-tama yaitu bab 9 mengenai pengendalian kerahasiaan dan privasi. Menjaga kerahasiaan. Dalam menjaga kerahasiaan, terdapat 4 tindakan dasar yang harus dilakukan. Yang pertama, mengidentifikasi dan mengklasifikasi informasi untuk dilindungi. Yang kedua, mengenkripsi informasi. Yang ketiga, mengendalikan akses atas informasi. Dan yang keempat, melatih para pegawai untuk menangani informasi secara tepat. Komponen-komponen perlindungan kerahasiaan dan privasi meliputi identifikasi dan klasifikasi informasi, enkripsi, pengendalian akses, dan pelatihan. Melindungi kerahasiaan dengan enkripsi. Enkripsi adalah alat yang sangat penting dan efektif untuk melindungi kerahasiaan. Enkripsi merupakan satu-satunya cara untuk melindungi informasi dalam lalu lintasnya melalui internet. Enkripsi juga merupakan bagian yang diperlukan dari defense in-depth untuk melindungi informasi yang disimpan dalam situs atau di dalam sebuah cloud publik. Bagaimana mengendalikan akses atas informasi? Yang pertama, menggunakan manajemen hak informasi atau Information Right Management. Itu merupakan perangkat lunak yang menawarkan kemampuan tidak hanya untuk membatasi akses terhadap file atau dokumen tertentu, tetapi juga memerinci tindakan-tindakan individu yang diberi akses terhadap sumber daya tersebut agar dapat melakukannya. Yang kedua, menggunakan pencegahan kehilangan data atau data loss prevention. Itu merupakan perangkat lunak yang bekerja seperti program antivirus secara terbalik, mengeblok pesan-pesan keluar yang mengandung kata-kata atau frasa-frasa kunci yang terkait dengan kekayaan intelektual atau data sensitif lain yang ingin dilindungi organisasi. Yang ketiga, menggunakan watermark digital. Itu merupakan kode yang terlekat dalam dokumen yang memungkinkan sebuah organisasi untuk mengidentifikasi informasi rahasia yang telah diungkapkan. Pelatihan. Pelatihan adalah pengendalian yang paling penting untuk melindungi kerahasiaan, di mana para pegawai perlu mengetahui jenis informasi yang dapat mereka bagikan dengan orang luar dan jenis informasi yang perlu dilindungi. Privacy. Prinsip Privacy Trust Service Framework erat kaitannya dengan prinsip kerahasiaan. Perbedaan utamanya yaitu ia lebih fokus pada perlindungan informasi pribadi mengenai pelanggan, pegawai, pemasok, atau rekan bisnis daripada data keorganisasian. Pengendalian privasi. Data masking adalah sebuah program yang melindungi privasi dengan mengganti informasi pribadi dengan nilai-nilai palsu. Permasalahan privasi. Spam adalah email yang tidak diinginkan yang mengandung baik periklanan maupun konten serangan. Organisasi harus mengikuti panduan Controlling the Assault of Non-Solicited Pornography dan Marketing atau sering disebut dengan CAM-SPAM atau resiko sanksinya. Adapun ketentuan utama dalam spam meliputi yang pertama, identitas pengirim harus ditampilkan dengan jelas di header pesan. 2. File subjek pada header harus mengidentifikasikan dengan jelas pesan sebagai contoh periklanan atau permintaan. Ketiga,
Bagian isi pesan harus menyediakan penerima dengan sebuah tautan aktif yang dapat digunakan untuk memilih keluar dari email di masa depan. Keempat, bagian isi pesan harus menyertakan alamat pos pengirim yang valid. Dan yang terakhir, organisasi tidak boleh mengirim email komersial ke alamat-alamat yang diperbolehkan secara acak dan tidak boleh membuat situs yang didesain untuk mengambil alamat email dari calon pelanggan. Praktik untuk melindungi privasi informasi. 1. Manajemen. Organisasi perlu membuat satu set prosedur dan kebijakan untuk melindungi privasi informasi pribadi yang mereka kumpulkan dari para pelanggan. Begitu pula dengan informasi tentang pelanggan mereka yang diperoleh dari pihak ketiga seperti biro kredit. 2. Pemberitahuan. Organisasi harus memberikan pemberitahuan tentang kebijakan dan praktik privasinya pada saat atau sebelum organisasi tersebut mengumpulkan informasi pribadi dari para pelanggan atau sesegera sesudahnya. Ketiga, pilihan dan persetujuan. Organisasi harus menjelaskan pilihan-pilihan yang disediakan kepada para individu serta mendapatkan persetujuan sebelum mengumpulkan dan menggunakan informasi pribadi mereka. Keempat, pengumpulan. Organisasi hanya boleh mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk memenuhi tujuan yang dinyatakan dalam kebijakan privasinya. Adapun praktik untuk melindungi privasi informasi. 1. Penggunaan dan retensi. Organisasi harus menggunakan informasi pribadi para pelanggan hanya dengan cara yang dideskripsikan pada kebijakan privasi yang dinyatakan dan menyimpan informasi tersebut hanya selama informasi tersebut diperlukan untuk memenuhi tujuan bisnis yang sah. 2. Akses. Organisasi harus memberikan individu dengan kemampuan mengakses, meninjau, memperbaiki, dan menghapus informasi pribadi yang tersimpan mengenai mereka. 3. Pengungkapan pada pihak ketiga. Organisasi harus mengungkapkan informasi pribadi pelanggannya hanya dengan situasi dan cara yang sesuai dengan kebijakan privasi organisasi, serta hanya kepada pihak ketiga yang menyediakan tingkatan perlindungan privasi yang sama, sebagaimana organisasi sebelumnya yang mengumpulkan informasi tersebut. 4. Keamanan. Organisasi harus mengambil langkah-langkah rasional untuk melindungi informasi pribadi para pelanggannya dari kehilangan atau pengungkapan yang tak terotorisasi. Lima, kualita. Organisasi harus menjaga integritas informasi pribadi pelanggannya dan menggunakan prosedur yang memastikan informasi tersebut akurat secara wajar. 6. Pengawasan dan penegakan. Organisasi harus menugaskan satu pegawai atau lebih guna bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan privasi yang dinyatakan. Enkripsi. Enkripsi adalah sebuah pengendalian preventif yang dapat digunakan untuk melindungi baik kerahasiaan maupun privasi. Enkripsi melindungi data saat sedang berjalan melalui internet dan juga menyediakan sebuah tembok batas terakhir yang harus dilalui oleh seorang penyusup yang telah mendapatkan akses tak terotorisasi atas informasi yang disimpan. Enkripsi. Enkripsi adalah proses mentransformasikan teks normal atau disebut plain text ke dalam raban yang tidak dapat dibaca atau disebut ciphertext. Plain text adalah teks normal yang belum dienkripsi, sedangkan ciphertext plain text yang diubah menjadi raban yang tidak dapat dibaca menggunakan enkripsi, sedangkan dekripsi mengubah ciphertext kembali menjadi plain text.
Langkah-langkah dalam proses enkripsi dan dekripsi ditunjukkan dalam slide berikut. Seperti yang ditunjukkan, enkripsi adalah proses mentransformasikan teks normal yang disebut plain text ke dalam raban yang tidak dapat dibaca yang disebut ciphertext. Deskripsi membalik proses ini mengubah ciphertext kembali ke dalam plain text. Pada gambar ini menunjukkan bahwa baik enkripsi maupun dekripsi melibatkan penggunaan sebuah kunci dan algoritma. Jenis-jenis sistem enkripsi. Sistem enkripsi sistematis. Sistem ini menggunakan kunci yang sama untuk mengenkripsi dan mendekripsi. Selanjutnya ada sistem enkripsi asimetris. Nah, sistem ini menggunakan dua kunci, yaitu satu publik, lainnya privat. Keduanya dapat mengenkripsi, tetapi hanya satu pencocokan lainnya yang dapat mendekripsi. Selanjutnya ada kunci publik, salah satu kunci yang digunakan dalam sistem enkripsi asimetris. Kunci ini didistribusikan secara luas dan tersedia bagi siapapun. Selanjutnya kunci privat, salah satu kunci yang digunakan pada sistem enkripsi asimetris. Kunci ini dirahasiakan dan diketahui hanya oleh pemilik dan sepasang kunci publik dan privat. Selanjutnya adalah key escrow, yaitu proses penyimpanan sebuah salinan kunci enkripsi dalam lokasi yang aman. Hashing. Hashing mengubah plain text sepanjang apapun ke dalam sebuah kode singkat yang disebut hash. Hash yaitu plain text yang telah diubah menjadi kode singkat. Berikut perbandingan antara hashing dan enkripsi. Selanjutnya, tanda tangan digital. Sebuah hash yang dienkripsi dengan kunci privat milik pembuat hash. Bersifat non-repudiation, artinya menciptakan persetujuan yang terikat secara hukum yang tidak dapat ditolak secara sepihak oleh kedua pihak. Selanjutnya, langkah menciptakan tanda tangan digital. Langkah pertama, membuat dokumen menggunakan sebuah algoritma hashing untuk menghasilkan sebuah hash dari dokumen asli. Langkah kedua, membuat dokumen menggunakan kunci privatnya untuk mengenkripsi hash yang dibuat pada langkah pertama. Langkah ketiga, hasilnya, hash yang terenkripsi merupakan sebuah tanda tangan yang terikat secara legal atau hukum. Pada pembahasan kali ini, kita akan menjelaskan tentang dua prinsip pada Trust Service Framework, yaitu integritas pemrosesan dan juga ketersediaan. Integritas pemrosesan. Pada prinsip integritas pemrosesan dari Trust Service Framework menyatakan bahwa sebuah sistem yang dapat diandalkan adalah sistem yang menghasilkan informasi yang akurat, lengkap, tepat waktu dan juga valid. Dan berikut aplikasi pengendalian untuk integritas pemrosesan yang terdapat 3 tahap proses, yaitu tahap input, pemrosesan dan juga output. Pada tahap input memiliki beberapa ancaman dan juga risiko pada data yang tidak valid, tidak diotorisasi, tidak lengkap dan juga tidak akurat. Dan untuk pengendaliannya itu sendiri bisa dilakukan dengan cara bentuk desain, pembatalan dan penyimpanan dokumen, otorisasi dan juga pemisahan tugas pengendalian, pemindaian visual dan juga pengendalian entry data. Pada tahap kedua, yaitu tahap pemrosesan, terdapat ancaman dan juga risiko kepada kesalahan dalam output dan data yang tersimpan. Salah satu bentuk pengendaliannya adalah pencocokan data, label file, total batch, pengujian saldo cross-routing dan juga saldo nol, mekanisme menulis perlindungan atau write protection, pemrosesan database dan juga pengendalian integritas. Dan tahap yang terakhir adalah tahap output, yang mana ancaman atau risikonya terdapat pada penggunaan laporan yang tidak akurat atau tidak lengkap, pengungkapan yang tidak diotorisasi informasi sensitif, dan juga kehilangan perubahan atau pengungkapan informasi dalam transit, yang mana pengendaliannya bisa dilakukan dengan cara pemeriksaan dan juga rekonsiliasi, enkripsi dan juga pengendalian akses, pengecekan berimbang, dan juga teknik pengakuan pesan yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya hal-hal ancaman pada output itu sendiri. Pengendalian input. Frasa sampah masuk dan juga sampah keluar menunjukkan seberapa pentingnya pengendalian input, yang artinya jika ada data yang dimasukkan ke dalam sebuah sistem tidak akurat, tidak lengkap atau tidak valid, maka outputnya juga akan berakhir demikian. Akibatnya hanya personel yang berwenang untuk bertindak di dalam otoritasnya yang harus mempersiapkan dokumen sumber. Selain itu, bentuk desain serta pembatalan dari penyimpanan dokumen sumber, pengendalian entry data secara otomatis diperlukan untuk memverifikasi validitas pada data input itu sendiri.
Selanjutnya ada bentuk desain pada pemrosesan integritas, yang mana pertama ada seluruh dokumen sumber harus dinomori sebelumnya secara berurutan. Pre-numbering ini meningkatkan pengendalian dengan memperbolehkannya untuk memverifikasi bahwa tidak ada dokumen yang hilang. Yang kedua ada dokumen turnaround atau sebuah catatan atas data perusahaan yang dikirimkan ke pihak eksternal dan kemudian dikembalikan oleh pihak eksternal tersebut untuk selanjutnya diinput ke dalam sistem internal. Selanjutnya ada pembatalan dan juga penyampaian sumber. Dokumen-dokumen sumber yang telah dimasukkan ke dalam sistem harus dibatalkan sehingga mereka tidak dapat dengan sengaja atau secara tidak jujur dimasukkan ulang ke dalam sistem. Lalu ada pengandalan entry data, yang mana pengandalan manual harus dilengkapi dengan pengandalan entry data otomatis sebagai berikut. Yang pertama ada pengecekan field atau field check, yang berarti sebuah pengecekan edit yang menguji apakah karakter pada sebuah field adalah jenis yang tepat. Misalnya adalah data numerik dalam field numerik. Lalu ada pengecekan tanda atau sign check, yang artinya adalah sebuah pengecekan yang memverifikasi apakah data pada sebuah field memiliki tanda aritmetika yang sesuai. Lalu ada pengecekan batas atau limit check, yang artinya sebuah pengecekan edit yang menguji apakah sebuah numerik terdapat terhadap nilai tetap. Lalu ada pengecekan jangkauan atau range check, yang artinya sebuah pengecekan edit yang menguji apakah sebuah sistem data berada pada batas terendah dan tertinggi yang telah ditentukan sebelumnya. Lalu ada pengecekan ukuran atau size check, yang artinya sebuah pengecekan edit yang memastikan bahwa data input sesuai dengan field yang ditentukan. Lalu ada pengecekan atau pengujian pada kelengkapan, yang artinya sebuah pengecekan edit yang memverifikasi bahwa seluruh data yang diperlukan telah dimasukkan. Lalu terdapat juga pengecekan validitas atau validity check, yang artinya sebuah tes edit yang membagikan kode ID atau nomor rekening dalam data transaksi dengan cara serupa di dalam file induk untuk memverifikasi bahwa rekening tersebut ada benarnya. Yang selanjutnya juga ada tes kewajaran atau reasonableness check, sebuah pengecekan edit dari Kementerian Logis sebuah hubungan pada item data. Lalu terdapat juga nomor ID resmi seperti nomor pegawai, dapat berisi cek digit atau verifikasi cek digit, yang artinya itu adalah menghitung ulang sebuah cek digit untuk memverifikasi bahwa kesalahan entry data tersebut belum dibuat sama sekali. Pengujian entry data sebelumnya digunakan untuk pemrosesan batch dan juga pemrosesan real-time online, yang mana pengendalian input data tambahan berbeda untuk kedua metode pemrosesan tersebut, yaitu pengendalian tambahan entry data pemrosesan dan juga pengendalian tambahan entry data online. Pengendalian tambahan entry data pemrosesan batch. Pemrosesan batch ini sendiri bekerja lebih efisien jika transaksi-transaksi disortir sehingga rekening-rekening yang terkena dampak berada dalam urutan yang sama dengan catatan di dalam file per induk. Yang di dalam pemrosesan batch ini sendiri terdapat pengecekan berurutan atau sequence check, yang artinya sebuah pengecekan edit yang menentukan apakah batch atas input data yang berada di dalam urutan numerik atau alfabetis tersebut sudah tepat. Yang kedua adalah sebuah log kesalahan yang mengidentifikasikan kesalahan input mulai dari tanggal, penyebab dan juga masalah untuk memudahkan pemeriksaan tepat waktu dan juga pengumpulan ulang atas transaksi yang tidak dapat diproses. Lalu ada total batch, yaitu jumlah dari item numerik untuk batch sebuah dokumen dihitung dalam sebuah pemrosesan batch ketika data dimasukkan dan selanjutnya dibandingkan dengan total yang dihasilkan komputer setelah tiap langkah pemrosesan untuk memverifikasi data tersebut sudah diproses dengan benar atau belum. Dan berikut ini adalah 3 total batch yang sering digunakan untuk metode ini. Yang pertama ada total financial, yaitu menjumlahkan sebuah field yang berisi nilai-nilai moneter. Yang kedua adalah total hash, yaitu sebuah jenis dari total batch yang dihasilkan dengan menjumlahkan nilai-nilai untuk field yang biasanya tidak akan dijumlahkan. Ketiga ada jumlah catatan atau sebuah jenis dari total batch yang sama dengan jumlah catatan-catatan yang diproses pada suatu waktu tertentu. Pengandaian tambahan entry data online. Yang pertama ada prompting, yang artinya adalah sebuah pengecekan kelengkapan entry data secara online yang meminta tiap-tiap item yang diperlukan dalam data input dan kemudian menunggu respons yang dapat diterima sebelum meminta item selanjutnya. Yang kedua ada verifikasi closed loop, yaitu sebuah metode validasi input yang menggunakan data yang dimasukkan ke dalam sistem untuk mengambil dan juga menampilkan informasi terkait lainnya sehingga pihak entry data tersebut dapat memverifikasi ketepatan dari data input sendiri.
Yang terakhir ada sebuah log transaksi yang menyertakan sebuah catatan mendetail dari seluruh transaksi yang terjadi, termasuk pengidentifikasian terhadap transaksi khusus, tanggal dan juga waktu entry, serta siapa saja yang memasukkan transaksi-transaksi tersebut. Pengendalian pemrosesan. Pengendalian ini juga diperlukan untuk memastikan bahwa data diproses dengan benar. Pengendalian pemrosesan yang penting mencakupi kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, pencocokan data. Dalam kasus-kasus tertentu, 2 atau lebih item dari data yang dicocokkan sebelum sebuah tindakan dilakukan. Lalu ada label file, yang mana label file ini perlu dicek untuk memastikan bahwa file yang benar dan terkini sudah diperbarui. Yang terdapat juga catatan kepala atau header record, yang artinya adalah jenis dari label internal yang muncul di setiap file dan memuat nama file, tanggal kadaluarsa, dan juga informasi identifikasi lainnya. Lalu ada catatan trailer pada label file ini, yaitu jenis dari label internal yang muncul di sebuah akhir file. Dalam file transaksi, catatan trailer memuat total batch yang dihitung selama input. Lalu ada perhitungan ulang total batch, yaitu total batch harus dihitung ulang setiap masing-masing catatan diproses, dan total dari batch tersebut harus dibandingkan dengan nilai-nilai dalam catatan trailer. Yang mana dalam perhitungan ini juga terdapat kesalahan transportasi atau sebuah kesalahan yang terjadi ketika angka dalam 2 kolom yang berdekatan dipertukarkan secara tidak sengaja. Sebagai contoh, angka 64 ditulis sebagai 46 atau angka 10 ditulis sebagai 10 dan hal-hal lainnya. Lalu ada pengujian saldo cross-voting dan saldo 0. Pengujian saldo cross-voting ini sendiri artinya adalah sebuah pengendalian pemrosesan yang memverifikasi ketepatan dengan membandingkan 2 cara alternatif dari menghitung total yang sama. Lalu ada juga pengujian saldo 0, yang mana sebuah pengendalian pemrosesan yang memverifikasi bahwa saldo dari rekening kontrol sama dengan 0 setelah seluruh entry pada rekening tersebut telah dibuat. Lalu selanjutnya juga ada mekanisme write protection. Mekanisme ini melindungi terhadap menimpa atau overwriting atau menghapus, atau yang bisa disebut juga dengan erasing file data yang disimpan dalam media magnetik. Yang terakhir ada pengendalian pembaruan secara bersamaan atau concurrent update controls, yang artinya pengendalian yang menguji penggunaan untuk melindungi catatan individu dari kesalahan yang dapat terjadi jika berbagai pengguna berupaya untuk memperbarui catatan yang sama secara bersamaan. Pengendalian output. Pengecekan yang hati-hati terhadap output sistem memberikan pengendalian tambahan atas integritas pemrosesan. Pengendalian output yang penting meliputi 1. Pemeriksaan pengguna terhadap output, 2. Prosedur rekonsiliasi, 3. Rekonsiliasi data eksternal, dan 4. Pengendalian transisi data. Ketersediaan. A. Meminimalkan risiko penghentian sistem. Penggunaan komponen-komponen yang menyediakan toleransi kesalahan. Toleransi kesalahan adalah kemampuan dari sebuah sistem untuk terus berfungsi ketika ada kegagalan perangkat keras. Sebagai contoh, banyak perusahaan yang menggunakan redundant arrays of independent drivers. Bukan hanya satu disk drive. Dalam menggunakan RAID, data dituliskan ke berbagai disk drive secara bersamaan. Dengan kata lain, jika satu drive gagal, maka data dapat segera diakses dari yang lainnya. B. Pemulihan dan penerusan operasi normal. Pengendalian preventif yang didiskusikan pada bagian sebelumnya dapat meminimalkan, tetapi tidak secara keseluruhan mengeliminasi, risiko penghentian sistem. Sebuah backup adalah sebuah salinan yang persis atas versi terbaru dari database, file, atau program perangkat lunak yang dapat digunakan jika data aslinya tidak lagi tersedia. C. Prosedur backup data. Prosedur backup data didesain untuk menghadapi situasi di mana informasi tidak dapat karena file atau database yang relevan telah menjadi korup atau rusak akibat kegagalan perangkat keras, masalah perangkat lunak, atau kesalahan manusia. Namun, sistem informasinya masih berfungsi. Backup penuh adalah sebuah salinan tepat dari keseluruhan sebuah database. Tindakan tersebut membutuhkan banyak waktu, sehingga sebagian besar organisasi hanya melakukan backup penuh secara mingguan dan melengkapinya dengan backup parsial harian. 1. Sebuah backup incremental.
2. Sebuah backup diferensial. D. Perencanaan pemulihan rencana dan kelangsungan bisnis. Sebuah rencana pemulihan bencana atau DRP menguraikan prosedur-prosedur untuk mengembalikan fungsi IT sebuah organisasi akibat kejadian hancurnya pusat data karena bencana alam atau tindakan terorisme. Sebuah rencana kelangsungan bisnis atau BCP mengspesifikasikan bagaimana untuk merangkum tidak hanya fungsi IT tetapi seluruh proses bisnis, termasuk rekolasi ke kantor baru yang menghancurkan tidak hanya pusat sebuah data organisasi tetapi kantor utamanya. Perencanaan seperti itu penting karena lebih dari separuh organisasi tanpa DRP dan BRP tidak pernah beroperasi kembali setelah dipaksa tutup selama beberapa hari karena bencana. E. Efek dari virtualisasi dan komputasi cloud. Virtualisasi dapat secara signifikan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari pemulihan bencana dan penelusuran operasi normal. Virtualisasi juga dapat digunakan untuk mendukung real-time mirroring di mana dua salinan dari tiap-tiap mesin virtual dijalankan dalam tandem pada dua penampung fisik terpisah. Setiap transaksi diproses dalam kedua mesin virtual. Jika gagal, yang lain mengambil tanpa adanya jenis layanan. Komputasi cloud memiliki efek positif dan negatif dalam ketersediaan. Komputasi cloud biasanya memanfaatkan bank atas server berlebih dalam berbagai lokasi, sehingga menurunkan risiko bahwa sebuah kerusakan tanggal dapat mengakibatkan penghentian sistem dan hilangnya semua data. Meski demikian, jika seluruh penyedia cloud publik keluar dari bisnis, itu mungkin sulit. Jika memungkinkan, untuk mendapatkan kembali semua data yang disimpan dalam cloud tersebut. Kasus pada presentasi kali ini kita ambil dari jurnal internasional yaitu Emerald yang berjudul A Cyber Threat Analytic Model for Autonomous Detection of Virtual Property Theft. Dalam jurnal tersebut digambarkan yaitu sebuah kasus dari tahun 2013 di Cina menampilkan sekelompok peretas yang dinyatakan bersalah karena meretas dan menipu lebih dari 10.000 akun di salah satu VWE paling populer bernama World of Warcraft. Mereka meretas akun-akun serta melucuti semua akun barang-barang properti virtual dan menjualnya, menghasilkan untung yang setidaknya sebesar 10.800 US dollar. Pemimpin kelompok ini dihukum 2 tahun penjara dan didenda sebesar 8.000 US dollar. Sekelompok lainnya dijatuhi hukuman di bawah 2 tahun dan denda 1.000 US dollar, serta semua peralatan komputer mereka disita yang telah digambarkan pada penelitian Crozier tahun 2014. Selain keempat kasus ini, pada tahun 2012 perusahaan game populer Amerika Serikat Blizzard yang mengoperasikan sejumlah VWE seperti World of Warcraft dan Diablo 3 menyatakan bahwa mereka telah menemukan ada tidak sah dan ilegal akses ke jaringannya. Peretasan ini menunjukkan bahwa jutaan detail akun pengguna tersebut telah dicuri dalam serangan cyber yang menyisakan banyak pengguna berisiko. Karena itu lingkungan ini hanya mengandalkan otentik nama pengguna dan kata sandi. Dalam hal ini pentingnya lebih melakukan perlindungan bagi penggunanya dalam melindungi item properti virtual mereka. Itulah sebabnya dalam penelitian ini menyajikan solusi dalam mengatasi a cyber threat analytic model for autonomous detection of virtual property theft. Deteksi dari VPT yaitu masalah yang sulit dipecahkan karena tindakan yang terlibat dalam hal ini dalam perdagangan yang sah antara dua pengguna di VWE mirip dengan perdagangan tidak sah dalam kasus VPT. Dalam studi kasus ini, tantangan yang ditemui adalah kemampuan untuk menemukan atribut kunci untuk diuji yang akan dipamerkan di lingkungan tersebut, dan kemudian kesulitan dalam menemukan kumpulan data industri untuk memungkinkan
dalam penelitian ini artinya untuk menguji. Fase kunci yang dapat dilakukan untuk mendeteksi dalam hal ini yaitu mencegah. Tindakan VPT ada di login tahap dan tahap transaksi perdagangan. Fitur dari tahapan ini dapat digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak untuk mendeteksi ketika adanya pencuri mencoba melakukan akses akun korban atau ketika perdagangan yang mencurigakan sedang dilakukan atau dioperasikan. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwasanya tidak ada kerangka kerja, sistem atau alat deteksi yang bekerja pada deteksi VPT di VWI tanpa akses ke data dunia maya atau serangan. Dalam hal ini karena masalah privasi dan keenggaan perusahaan VWI untuk bekerja sama itu sangat kecil. Dalam topik VPT, kurangnya kumpulan data berlabel yang ada, anomalitas pengguna, ukuran kumpulan data VWI, dan masalah privasi dengan dunia virtual perusahaan, dan sejumlah faktor penting lainnya membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Tujuan dari kasus ini yaitu menghasilkan solusi untuk membantu dalam mengatasi masalah VPT di dalam VWS, yang tujuannya dalam penelitian ini disebutkan bahwasanya untuk menyediakan kerangka kerja yang secara otomatis akan menganalisis autentikasi dan aktivasi perdagangan properti virtual untuk menghasilkan hasil seperti sesuatu transaksi yang sah atau kasus VPT. Kasus ini juga menyajikan kerangka kerja yang dapat diperluas dan dapat disesuaikan dalam artian memanfaatkan algoritma untuk deteksi VPT. Dalam hal ini bertujuan untuk menghentikan VPT melalui kombinasi pendeteksian penyusup yang tidak diinginkan dan tidak biasa perdagangan properti virtual. Pada model ini menunjukkan model operasional yang disediakan untuk mensimulasikan aktivitas dunia virtual untuk mendemonstrasikan kerangka kerja efektivitas. Mengizinkan kerangka kerja diperpanjang akan memungkinkan bahwasanya fitur dan karakteristik baru VPT ini dapat dimasukkan ke dalam algoritma. Selain daripada itu, karena perangkat lunak VWI sangat beragam, sangat penting untuk menyediakan pendekatan yang mudah diadopsi oleh pengembangan VWI. Oke, itu penjabaran dari kasus kelompok kami. Sampai di sini ada pertanyaan?